Kembali lagi bersama kami di Gibrande, dan kali ini benar-benar luar biasa KPK melakukan beberapa gebrakan yang memang dipercaya dan terbukti efektif bisa menetralisir serta menghambat laju kasus korupsi di Indonesia. Para pelaku langsung kena OTT atau yang biasa kita kenal operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbukti telah melumpuhkan beberapa mafia koruptor yang memang merugikan negara. Bahkan kerugian negara kita semua tahu dari kasus korupsi ini ada yang mencapai 1.000 triliun. Dan kali ini KPK melaksanakan tugasnya dengan baik. KPK benar-benar memperlihatkan bagi kita semua bagaimana kinerja yang memang berfokus untuk pemberantasan kasus korupsi. Meskipun pada kenyataannya KPK selalu mendapatkan fitnah ketika menciduk seseorang atau tersangka korupsi, selalu mendapatkan isu pesanan politik dan drama politik. Namun semua itu tidak menurunkan daya juang KPK untuk mempertontonkan kepada kita semua bagaimana oknum-oknum korup itu merongrong kekayaan negara, dan KPK berhasil menciduk itu semua. PDIP bukan partai suci. Tidak sedikit politisi PDIP yang menjadi menteri justru sangat berpolemik, bahkan terlibat korupsi di lingkaran pemerintahan. Pertama, politisi PDIP yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terdakwa korupsi yang meminta uang upeti dari perusahaan pemenang tender pengadaan bansos COVID-19 sebesar 32 miliar rupiah di tengah krisis ekonomi masyarakat. Separah itu, tapi Juliari Batubara cuma dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah pada Agustus 2021. Kedua politisi PDIP yaitu Tri Risma hari ini yang menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial sejak 23 Desember 2020. Akrab dipanggil Bu Risma, ia dianggap tidak belajar dari kasus korupsi Kemensos yang menjerat pendahulunya. Dana bansos itu lahan basah yang sangat rentan dikorupsi, tapi pengawasan program bansos justru longgar. Terbukti KPK sedang mengusut dugaan korupsi bansos program Keluarga Harapan atau PKH yang terjadi tidak hanya di satu wilayah, tetapi di seluruh wilayah Indonesia pada 2021. KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka terkait kasus korupsi PKH di Kementerian Sosial dengan kerugian negara mencapai nominal gendut yakni ratusan miliar rupiah. Ketiga politisi PDIP sekaligus Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Yamitema Laoli, anak dari Yasona Laoli, justru memanfaatkan jabatan ayahnya sebagai menteri untuk melakukan monopoli bisnis di hampir seluruh lapas di Indonesia melalui JERA Foundation dengan perusahaannya, yakni PT Natur Palas Indonesia. Selain itu, Menkumham Yasona Laoli juga dianggap tutup mata atas berbagai masalah dengan unsur pidana menyangkut para oknum pegawai Ditjenpas Kemenkumham, serta narapidana seperti pungutan liar, pemerasan, penipuan, love scam, hingga peredaran narkoba dari dalam lapas. Rakyat tidak lupa, meskipun partai penguasa selalu berusaha melindungi para kader partainya. PDIP sekarang mengalami tekanan yang sangat-sangat luar biasa, di mana para kader-kader mereka hari ini sudah menghadapi tantangan besar. Salah satunya ketika Hasto sudah ditahan, sudah jadi tersangka dan ditahan, soal suap masalah Harun Masiku, dan sekarang muncul lagi. Yaitu nampaknya sekarang ini kasus Ganjar. Wah, akan naik lagi di situ, begitu kan? Ini artinya apa? Artinya ada nuansa-nuansa sebagai oposisi yang kuat pada hari ini justru pada hakikatnya tenggelam juga pada akhirnya. Kita lihat saja realitanya. PDIP begitu kan ya, ketika mereka ngotot menjadi oposisi terus, maka kemudian tidak bisa. Kader-kader mereka banyak yang kemudian dipreteli. Salah satunya Hasto, yang kedua adalah Ganjar. Dalam hal ini begitu kan ya, kabarnya KPK digugat karena dianggap menghentikan soal penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang di dalamnya terdapat suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah kalau nggak salah pada tahun 2014-2023 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu, yaitu adalah Ganjar Pranowo. Cara licik PDIP sembunyikan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partainya. Terungkap sejumlah alasan kenapa politisi PDIP Harun Masiku sudah lebih dari 3 tahun dibiarkan buron oleh KPK terkait kasus suap komisioner KPU sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertama, jika Harun Masiku tertangkap, maka kasus suap pergantian antar waktu atau PAW DPR kepada seluruh komisioner KPU sudah pasti akan menyeret keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
beserta para pimpinan PDIP lainnya. Kedua kasus suap politisi PDIP kepada komisioner KPU itu mencoreng nilai-nilai demokrasi, yakni ketika anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Pada kasus Harun Masiku, dirinya dikehendaki oleh para pimpinan partai, bukan oleh rakyat. Terlebih dengan cara menyuap seluruh komisioner KPU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, elektabilitas PDIP sudah pasti akan turun signifikan, mempengaruhi keterpilihan politisi PDIP dalam pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden 2024. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan Harun Masiku tetap akan dibiarkan berkeliaran sebagai buron tersangka suap komisioner KPU, setidaknya sampai berakhirnya pesta demokrasi 1 tahun ke depan. Pokoknya para politisi PDIP yang terlibat korupsi akan dilindungi oleh petugas partai yang sedang berkuasa. Menegaskan soal pemberantasan korupsi, Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Kira-kira strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Ya, pertama saya kira kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu, ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa ya, mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu di masa. Jadi ini sifat serakah ini yang harus kita lawan. Tapi dengan ekonomi yang membaik, ya kualitas hidup harusnya kita perbaiki. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar. Ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Jadi ini akan memanfaatkan teknologi digital. Iya. Sekarang kita punya umpamanya yang disebut e-katalog, ya. Jadi kita bisa tahu sekian ratus ribu barang, harganya berapa, variatifnya ada. Jadi kita tahu cepat menjomplang kalau umpamanya kita harus beli alat A, harganya terlalu di luar koridor yang masuk akal gitu. Ini sangat membantu saya kira. Mengurangi main kontak juga ya Pak ya? Dan antara lain itu ya. Jadi teknologi ini bisa sangat membantu. Jadi saya optimis kita bisa kurangi ya. Yang penting sekali lagi will itu. 90 triliun itu 1 tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023. Di meja megah mereka berpesta, rakyat kecil menjerit nestapa. Janji suci lenyap tak bersisa, korupsi merajalela tanpa rasa. Sebaik puisi yang aku kutip ini bisa menggambarkan bagaimana wajah Indonesia sekarang. Tidak sampai setahun, 2 kasus mega korupsi mencoreng wajah Indonesia. Belum selesai soal korupsi PT Timah, muncul lagi kasus tata kelola minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Itu baru 2. Sementara kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ada sederet. Sebenarnya aku atau mungkin kalian sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Tapi penting untuk aku ingatkan kembali dosa-dosa mereka. Untuk kasus mega korupsi tata kelola minyak oleh Pertamina,
Kalau menurut kalian kerugian negara itu 193,7 triliun, itu emang benar. Tapi yang jadi catatan, itu baru 1 tahun. Sementara skandal ini berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 190 triliun itu 1 tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023. Artinya sudah terjadi selama 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Persoalan oplos minyak sebenarnya itu hanya salah satu persoalan yang tengah didalami penyidik Kejaksaan Agung. Dugaannya telah terjadi pemufakatan jahat dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah periode 2018 sampai 2023. Dalam kasus ini, awalnya penyidik menetapkan 7 tersangka yang punya peran mulai dari memanipulasi rapat dan pemenang broker minyak, lalu melakukan markup kontrak, kemudian mengoplos Pertalite jadi Pertamax untuk keuntungan pribadi. Hanya berselang 1 hari dari penetapan 7 tersangka, Kejagung kembali menetapkan 2 tersangka baru yang juga merupakan petinggi PT Pertamina. Nah, yang sementara ditelusuri adalah soal kemana aliran dana dari dugaan markup ini mengalir. Padahal, kita masih belum move on dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk yang jumlahnya juga fantastis. Berdasarkan ahli lingkungan IPB, Bambang Herosaharjo, kerugian negara mencapai 300 triliun karena kerusakan ekosistem akibat penambangan. Kasus korupsi ini memang bukan kasus baru, karena sudah terjadi mulai dari periode 2015 sampai 2022 di wilayah 13 tahun yang lalu adalah kasus bagi-bagi duit oleh Miranda Gultom. Ada 26 anggota DPR yang ramai-ramai masuk penjara karena terima uang suap. Miranda menyuap 26 anggota DPR itu agar dia terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Salah satu otoritas DPR kan memang memilih orang-orang yang menduduki posisi di lembaga-lembaga negara strategis. Misalnya saja KPK, KPU, KPI, BPK, dan juga BI. Ternyata para anggota DPR ini mengkhianati kepercayaan rakyat. Yang mereka pilih bukan orang yang dianggap terbaik, melainkan orang yang siap bayar. Inilah yang terjadi dalam kasus Miranda. Ke-26 anggota DPR yang disuap itu datang dari 3 partai besar. Dari PDIP Perjuangan ada 14 orang, dari Golkar 10 orang, dan BPP 2 orang. Uang yang mereka peroleh umumnya 500 juta rupiah per orang. Yang terbesar adalah uang yang diterima politisi senior Panda Nababan dari PDIP yang mencapai 1,45 miliar rupiah. Miranda sendiri terbukti mengeluarkan 450 cek pelawat Bank Internasional Indonesia dengan nilai total 24 miliar rupiah. Sis dan bro, ini hanya satu dari rangkaian korupsi di DPR yang pernah terbongkar. Dari kasus tersebut saja kita bisa melihat betapa kotornya permainan di DPR. Kita semua tidak boleh membiarkan ini terus terjadi.